beserta jajarannya yang terus berperan aktif dalam usaha mempersiapkan generasi Islam yang lebih baik. Keseimbangan adalah titik yang harus kita capai. Bencana dari tahun ke tahun silih berganti. Melalui program Gerakan Santri Tani ini, saya sangat optimis. Program ini akan sangat bermanfaat membantu tokoh agama hadirin. Depan silaturahmi ini, kunjungan ini akan dapat memberikan keberkahan. Program Gesta Gerakan Santri Tani ini sengaja bukan semata-mata karena kehadiran kami melakukan Gesta, dan sejak awal kami menyadari betul bahwa negara Indonesia ini selain sebagai negara maritim, juga Indonesia adalah negara agraris, di mana tanahnya begitu luas dan subur. Maka kalau kami tidak ikut serta mendidik dan mengenalkan bahwa negeri ini begitu subur, maka kepedulian para santri tentu sekelumit ini mudah-mudahan memberikan dampak. Maka kami tanamkan rasa cinta untuk ikut menanam, karena konsep kami menanam hari ini tentu untuk anak cucu. Kalau seandainya bangsa ini sadar bahwa negeri yang penuh dengan kesuburan ini, insya Allah tidaklah mungkin kelaparan. Negeri yang subur tentu harus ada kesadaran, dan kami para santri tentu dengan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang akan lebih semarak kalau ini program ini didukung. Amin ya Rabbal Alamin. Selain Gesta, perlu kami beritahukan kepada Bapak Wakil Gubernur bahwa di sini kami begitu dekat dan akrab dengan desa, dengan kecamatan, bahkan di sekitar pondok ini, Desa Dawan Kaler ini ada program agrowisata. Tanah yang 8 hektar di lingkungan sekitar pondok. Mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur berkenan untuk meninjau 5 atau 1-2 menit agar kunjungan ini membawa berkah, karena kami sadar Bapak Wakil Gubernur bukan sekedar sebagai pejabat, tapi beliau adalah tokoh alim ulama Jawa Barat. Tentu kehadirannya akan membawa berkah buat pondok ini dan buat Desa Dawan Kaler, wabil khusus lingkungan sekitar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sangat senang di Pondok Pesantren Modern As-Salam ini karena ada perpaduan, yaitu tentang pertanian. Kemarin saya datang ke Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin di Cirebon. Pondok pesantren itu santrinya hampir 2000. Di samping pesantren di situ ada pendidikan tentang kedokteran. Malam ya. Siap. Kami mohon untuk berkenan kembali ke tempat masing-masing. tapi nggak marah masyarakat. Mau sadar semua. Dan nanti mereka akan kita libatkan. Oh iya. Dilibatkan bahwa mereka nanti di sini ada yang mengelola ikan, ada yang mengelola keturunan, ada yang mengelola nanti warung, entah kali lewat. Mohon lebih. Sekarang Taruna mau ingin punya lapang, kita bikin ini. Pasir di sini. Jadi pasir. Ada sana persawahan, masih banyak. Nah inilah sentral lapangan yang nanti untuk kegiatan ini
perparkiran yang nanti untuk para peziarah ke agrowisata. Yang kedua adalah masjid dan agronomi. Jadi seluruh wali santri akan kita kembangkan juga di sini. Artinya mereka jajan, belanja dengan pertanian. Kita hadirkan pertanian. Guru MI. Punten, setiap tamu pesantren dari Jakarta, Bandung, Medan, Sulawesi, kalau datang saya ajak kunjungan, komentar mereka ini indah dan ini luar biasa. Kalau Pertanian, Kudu pertanian adalah salah satu hal sangat penting di negara kita. Sehebat apapun teknologi, sehebat apapun pembangunan fisik, sarana prasarana, jangan meninggalkan pertanian. Karena masyarakat, saya sampaikan seperti yang tadi di dalam sambutan, tidak makan handphone, tidak makan besi beton, tidak makan hot mic, tapi yang dimakan adalah pangan hasil karya dan jasa para petani. Pondok pesantren bergerak dalam bidang pertanian ini sangat luar biasa. Karena biasanya pondok pesantren hanya bergerak dalam bidang dunia tarbiyah saja, pendidikan, tanpa bergerak dalam bidang muamalah. Dan ini muamalahnya adalah masalah tijarah, masalah pertanian, berarti ini pesantren yang lain daripada yang lain. Saya berharap pondok pesantren ini bisa ditiru oleh pesantren-pesantren yang lain. Jadi keluaran pesantren modern As-Salam bisa ngaji dan bisa ngejo. Ngaji karena memang dia belajar terus, bisa ngejo karena memang dia bergerak dalam bidang pertanian, bisa usaha. Yang akhirnya santrinya tidak selalu meminta bantuan karena dia sudah punya kemampuan untuk mencari duit. Begitu. Dan ini sesuai dengan program pemerintah. Kami punya program yaitu Tani Milenial. Yang kedua punya program Santani, yaitu Santri Tani. Yang ketiga juga punya dengan program ini adalah Gesta. Di Menteri Pertanian ada nomenklatur tentang Santri Tani. Usulan kami kepada Pak Menteri waktu zaman Pak Amran. Maka beberapa tahun ke belakang Pak Menteri deklarasi dengan adanya Santani, Santri Tani. Jadi pondok pesantren bisa mengakses ke kementerian untuk mendapatkan bantuan. Sekarang ada bantuan yang sering kami dengar dan pernah kami dengar tentang geoblok, tentang sapi, tentang udang, dan yang lainnya. Tinggal mungkin pondok pesantren ini bisa menghubungi kementerian dan direkomendasi oleh kami pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kegiatan ini membangkitkan semangat para petani untuk tetap bertani, dan kami yakin mudah-mudahan kedatangan saya membuat semangat juga santri untuk belajar dan lebih belajar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pertanian hari ini mendapatkan kendala, penyakit ataupun permasalahan. Pertama, menyempitnya lahan pertanian. Yang kedua, iklim tidak menentu. Yang ketiga, petani tidak mengeluarkan lagi keluarga petani, menurunkan keluarga petani. Keempat, kadang-kadang pemerintah tidak menjadikan pertanian menjadi skala prioritas dalam kebijakannya di berbagai kota kabupaten. Tapi kami yakin, memiliki keyakinan insya Allah suatu saat dan para petani akan menjadi orang yang hebat, akan menjadi orang sejahtera. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Wagub.